Setiap hari, kamu menghabiskan berjam-jam di internet. Scrolling tanpa henti, berpindah dari satu video ke video lain, membaca berita singkat, melihat komentar, dan menikmati hiburan instan yang seakan tidak pernah ada habisnya. Tapi apakah kamu pernah berpikir bahwa semua itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah perangkap yang perlahan mengubah cara otakmu bekerja? Di era digital ini, informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan bisa diakses dalam hitungan detik. Otak kita yang pada dasarnya tidak dirancang untuk memproses begitu banyak data dalam waktu singkat akhirnya mengalami overstimulasi. Kita merasa harus terus mengetahui apa yang sedang terjadi, harus selalu update, harus selalu terhubung. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam, merenung, atau sekadar menikmati momen tanpa distraksi. Setiap kali kita membuka media sosial atau mengecek notifikasi, kita mendapatkan ledakan kecil dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang dan puas. Ledakan kecil ini mirip dengan efek kecanduan. Semakin sering kita mendapatkannya, semakin kita menginginkannya. Tanpa sadar, kita mulai kehilangan kesabaran untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan usaha dan fokus jangka panjang. Membaca buku terasa membosankan, belajar terasa sulit, dan bahkan mengobrol dalam waktu lama tanpa mengecek HP terasa seperti tugas yang melelahkan. Kita terbiasa dengan konsumsi informasi yang serba cepat, sehingga ketika harus berpikir lebih dalam atau melakukan pekerjaan yang lebih kompleks, otak kita mulai memberontak. Kita merasa mudah bosan, sulit fokus, dan sering terdistraksi oleh hal-hal kecil. Kita tidak lagi bisa duduk diam tanpa merasa harus melakukan sesuatu. Ini bukan sekadar masalah kurang disiplin atau kurang motivasi. Ini adalah efek dari paparan konten digital yang berlebihan. Ketika kita terbiasa mendapatkan kepuasan instan dari internet, otak kita mulai menyesuaikan diri dengan pola tersebut. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk konsentrasi dan ketekunan menjadi lemah, sementara bagian yang mencari stimulasi baru menjadi semakin aktif. Akibatnya, kita menjadi lebih mudah terdistraksi, lebih sulit fokus dalam jangka panjang, dan lebih cepat kehilangan minat terhadap sesuatu. Jika kamu merasa sulit untuk membaca satu artikel panjang tanpa ingin mengecek media sosial, atau jika kamu sering berpindah dari satu video ke video lain tanpa benar-benar memperhatikannya, itu adalah tanda bahwa otakmu sudah mengalami perubahan. Internet telah membentuk ulang pola pikir kita. Kita tidak lagi menikmati proses berpikir yang mendalam, melainkan hanya mencari rangsangan cepat yang memberikan kepuasan instan. Salah satu dampak terbesar dari ini adalah hilangnya kemampuan untuk berpikir kritis. Kita cenderung menerima informasi begitu saja tanpa menganalisis lebih lanjut. Kita lebih mudah terpengaruh oleh opini orang lain, lebih mudah termakan hoaks, dan lebih sulit untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang sekadar sensasional. Kita lebih sering bereaksi secara emosional daripada secara rasional, karena internet membanjiri kita dengan stimulus yang memicu emosi secara instan. Selain itu, terlalu banyak konsumsi informasi instan membuat kita mengalami apa yang disebut sebagai decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Otak kita dipaksa untuk terus memproses informasi baru, sehingga ketika harus membuat keputusan penting, kita merasa terlalu lelah untuk berpikir jernih. Kita akhirnya lebih sering mengambil keputusan berdasarkan impuls daripada pertimbangan yang matang. Hal ini juga berdampak pada produktivitas. Kita sulit menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi karena otak kita terbiasa dengan gangguan. Saat bekerja, kita tergoda untuk membuka media sosial hanya untuk istirahat sejenak, tapi tanpa sadar, kita justru terjebak dalam siklus scrolling yang membuang waktu berjam-jam. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam 1 jam menjadi berlarut-larut karena kita tidak bisa fokus. Kita juga kehilangan kreativitas. Kreativitas membutuhkan ruang untuk berpikir, bereksperimen, dan membiarkan pikiran kita mengembara tanpa distraksi. Namun,
Ketika kita terus-menerus mengonsumsi konten instan, kita tidak memberi kesempatan pada otak untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita hanya menjadi konsumen pasif yang menerima informasi tanpa benar-benar mengolahnya. Ini juga bisa berdampak pada kesehatan mental. Terlalu banyak paparan konten digital, terutama media sosial, bisa meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi. Kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di internet, merasa tertinggal, dan mulai merasa tidak cukup baik. Kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan yang terus berulang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil kembali kendali atas cara otak kita bekerja? Langkah pertama adalah mulai mengurangi paparan terhadap stimulus berlebihan. Batasi waktu penggunaan media sosial, kurangi konsumsi video pendek, dan coba untuk lebih banyak melakukan aktivitas yang melibatkan pemikiran mendalam. Mulailah dengan membaca buku tanpa distraksi, menulis jurnal, atau sekadar duduk diam tanpa melakukan apapun selama beberapa menit setiap hari. Ini akan membantu otakmu untuk kembali terbiasa dengan keadaan tenang dan meningkatkan kapasitasnya untuk fokus dalam jangka panjang. Selain itu, cobalah untuk melatih kembali kesabaran dengan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan usaha dan waktu. Belajarlah sesuatu yang baru, selesaikan proyek yang membutuhkan ketekunan, atau luangkan waktu untuk berbicara dengan orang lain tanpa gangguan dari HP. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya akan meningkatkan kemampuan berpikirmu, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap hiburan instan yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang. Internet adalah alat yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Namun, jika kita membiarkannya mengendalikan hidup kita akan kehilangan salah satu hal terpenting dalam hidup, kemampuan untuk berpikir dengan jernih, fokus, dan mendalam. Jangan biarkan internet merampok kemampuan berpikirmu. Ambil kembali kendali atas perhatianmu. Latih kembali otakmu untuk bisa menikmati momen tanpa harus selalu terstimulasi. Dengan begitu, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih fokus, lebih tenang, dan lebih bermakna.